Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ibnu Hilmudin. Dengan NIM 4112121109, saya mahasiswa di Universitas Dian Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk eh, mempresentasikan ya hasil analisis saya yang terkait dengan sentimen pelanggan IndiHome ya, yang saya ambil dari data Twitter dengan menggunakan pendekatan Natural Language Processing atau NLP. Nah, ini adalah salah satu tugas mata kuliah dari pengelolaan Big Data dengan dosen pengampu Ibu Desi Ramayanti, Sarjana Komputer, Magister Teknik. Oke, media sosial khususnya Twitter itu merupakan telah menjadi suatu tempat bagi pelanggan ya, khususnya pelanggan yang di sini yang akan saya coba ambil adalah pelanggan dari IndiHome ya, itu untuk menyampaikan pendapat ya, digunakan media Twitter ini untuk menyampaikan pendapat dan keluhan terhadap layanan yang mereka gunakan. IndiHome sebagai salah satu penyedia layanan internet terbesar di Indonesia sering menjadi bahan diskusi di Twitter ya. Namun, opini-opini yang beredar atau tersebar di Twitter atau di media sosial lainnya itu tidak terstruktur, sehingga sulit dianalisis secara langsung. Bayangkan ribuan Twitter atau tweet dari pengguna Twitter itu kalau kita baca atau kita temukan itu kalau kita baca secara langsung itu tidak mudah untuk dianalisa. Makanya eh, digunakanlah proyek ini atau saya membuat proyek ini untuk menganalisis opini tersebut menggunakan teknik Natural Language Processing atau NLP serta nanti akan ditampilkan dalam bentuk visual ya nanti menggunakan Grafana supaya lebih mudah untuk memahaminya. Selanjutnya, eh, rumusan-rumusan masalah. Nah, dari eh, apa latar belakang tersebut, maka diambillah suatu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menganalisis sentimen opini pelanggan IndiHome di Twitter. Ya. Kemudian, bagaimana menyajikan hasil dari analisis tersebut ke dalam bentuk gambar ya atau visual yang mudah agar mudah dipahami. Selanjutnya, nah tujuan dari proyek ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk mengumpulkan data opini pelanggan dari Twitter. Ya, yang kedua, melakukan proses atau membersihkan data atau melakukan proses pembersihan data dan pengolahan data teks. Kemudian, yang ketiga yaitu melakukan analisis sentimen secara otomatis untuk mengklasifikasikan tweet menjadi positif, negatif ataupun netral. Ya, di sini menggunakan lexicon base. Yang kedua, selanjutnya yang keempat, menyimpan hasil analisis ke dalam database PostgreSQL. Dan yang terakhir, yaitu menyajikan hasil dari analisis tersebut dalam bentuk dashboard visual menggunakan Grafana. Selanjutnya, nah di sini ada batasan-batasan yang perlu saya garis bawahi. Yang pertama, semua data yang untuk digunakan untuk analisis ini berasal dari Twitter API. Ya. Yang kedua, periode pengumpulan data itu dari 10 Maret hingga 26 Mei 2025. Kemudian bahasa tweetnya yang diambil adalah bahasa Indonesia. Kemudian metode yang digunakan adalah lexicon based ya tanpa menggunakan machine learning. Yang selanjutnya adalah visualisasinya menggunakan Matplotlib, kemudian Seaborn dan yang terakhir Grafana. Kemudian yang batasan selanjutnya adalah yang terakhir penyimpanannya menggunakan CSV yang akan diintegrasikan ke database PostgreSQL. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah proses yang saya lakukan dalam menganalisis data dari Twitter API ini. Yang pertama adalah langkahnya yaitu mengumpulkan data. Pengumpulan data yaitu menggunakan Twitter API melalui library TWT. Jadi nanti saya menggunakan di sini pengumpulan data menggunakan bahasa pemrograman Python ya, menggunakan library TWT. Kemudian tweet yang diambil itu menggunakan kata kunci IndiHome ya. Kemudian dalam pengumpulan data itu data yang dikumpulkan itu dilakukan bertahap ya karena keterbatasan akses akun developer gratis. Jadi satu tarikan data itu hanya bisa mengambil 100 data. Makanya ini untuk mencapai data yang cukup untuk dianalisis itu menggunakan pengumpulan datanya yang bertahap. Selanjutnya, tahap yang selanjutnya adalah langkah pra-processing data atau membersihkan data teks dari mention, URL, angka, simbol, dan huruf kapital. Yang selanjutnya adalah
dalam melakukan praproses data, yaitu dilakukan tokenisasi, yaitu memecah kata atau teks menjadi kata. Kemudian stop word removal atau menghapus kata umum yang tidak relevan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah stemming dan normalisasi. Menggunakan NLTK atau library NLTK dan sastrawi. Langkah yang ketiga yaitu analisis sentimen. Nah, dari data yang sudah di praproses itu dilakukanlah hasil analisis sentimen menggunakan lexicon base, yaitu membandingkan kata dalam tweet dengan daftar kata positif dan kata negatif yang sudah dibuat, ya. Kemudian dilakukan juga negasi. Negasi itu adalah membalikan kata jika itu didahului kata tidak atau enggak gitu ya. Misalnya kalau ada kata ditemukan kata bagus gitu, kemudian ada negasinya yang di depannya tidak, berarti itu menjadi kata negatif. Meskipun itu bagus itu adalah kata positif, tapi ditemukan digabungkan dengan kata negasinya, tidak bagus berarti jadi negatif gitu. Nah, penghitungan skornya itu jika ditemukan kata positif, maka skornya akan lebih besar dari 0. Artinya bisa 1, 2, tergantung dari jumlah kata yang ditemukan. Kemudian negatif itu bisa lebih kurang dari 0. Sedangkan netral itu adalah skornya 0. Nah, hasil klasifikasi nanti akan disimpan di dalam file CSV, di dalam table, itu dalam label sentimen. Kemudian selanjutnya, setelah analisis sentimen, maka dilakukanlah penyimpanan data. Penyimpanan data ini sebelum masuk ke PostgreSQL itu dimasukkan dulu ke dalam file CSV ya, disimpan dulu ke CSV, baru nanti diintegrasikan ke PostgreSQL. Nah, semua data ini yang dimasukkan ke PostgreSQL itu termasuk data mentah ya, tweet mentah artinya belum yang dianalisis. Nah, kemudian teks bersih itu yang sudah diproses. Kemudian yang terakhir adalah skor dan label sentimen itu dari analisis sentimen. Jadi semua data yang dihasilkan dari pengumpulan data, kemudian di processing, kemudian terakhir analisis itu nanti dimasukkan ke dalam satu file CSV dan nanti dia akan dianalisis dimasukkan ke dalam PostgreSQL. Nah, untuk memasukkan ke dalam PostgreSQL itu menggunakan Python juga dengan library PsychoPG2 untuk koneksi dan insert data. Kemudian yang terakhir adalah dalam menganalisis ini data digunakan langkah yang terakhir adalah visualisasi data. Jadi hasil dari analisis sentimen kemudian disimpan ke data itu nanti akan divisualisasikan data yang dihasilkan sentimen itu menggunakan Grafana dengan menggunakan plugin PostgreSQL. Ya, nanti terhubung dengan data yang dimasukkan ke PostgreSQL. Nah, dashboard yang dibuat itu memuat pie chart ya berisi tentang distribusi sentimen, kemudian bar chart itu frekuensi kata positif dan negatif. Nah, visualisasi itu diambil dari tadi yang saya sudah ucapkan, diambil dari data yang disimpan di PostgreSQL yang sudah dihubungkan di Grafana. Nah, di sini hasil dan temuannya dari hasil pengumpulan data itu berhasil dikumpulkan data ya, dari rentang waktu 10 Maret hingga 26 Mei 2025 itu sebanyak 372 tweets ya. Kemudian diisi dalam disimpan ke dalam file CSV yang berisi ID dan teks ya. Tanpa uh, timeline ya, tanpa time jadi. Kemudian dari hasil para processing data dilakukan cleaning text, hapus mention dan lain sebagainya. Kemudian dilakukan tokenisasi, software, removal dan stemming. Kemudian terakhir normalisasi slack ya, misalnya ga menjadi tidak, lemot jadi lambat ya. Menggunakan tools NLK dan Sasawi, Spice dan Regek. Nah, kemudian disimpan dari hasil praproses itu yang sudah dibersihkan ya, itu akan dimasukkan ke dalam text screen. Di sini misalnya contohnya data aslinya misalnya yang pakai IndiHome pada lemot enggak gitu ya. Di sini yang itu dibuang ya karena sudah masuk cleaning, yang itu karena tidak masuk dalam kata yang relevan makanya dibuang. Kemudian pakai ya IndiHome lemot jadi lambat di sini. Pada itu dibuang, tidak lambat. Nah, di sini enggak ya. Jadi tidak lambat ya itu. Jadi itu semua yang tidak relevan akan dihapus kayak gitu. Ya. Ini juga sama, mention juga dihapus ya. Kemudian simbol-simbol juga dihapus. Oke. Contohnya huruf besar dirubah ke huruf kecil ya. Atau kalau dua huruf, misalnya DM ini itu dihapus biasanya. Atau HP itu nggak dihapus juga. Kayak IndiHome itu dirubah jadi huruf kecil semua. Nah, sini. Oke, selanjutnya dari hasil itu kemudian dilakukan analisis sentimen. Nah, hasilnya adalah di sini menggunakan lexicon base
Ada list kata positif, negatif, dan negasi ya untuk menghitung skor. Kemudian hasilnya diklasifikasikan dalam label. Kemudian dari tweet, jumlah tweet 372 itu dianalisis, setelah dihitung, dianalisa menggunakan eh, eh, program yang sudah dibuat, itu mendapatkan hasil netral sebanyak 273 tweets atau sebanyak 73,4%, negatif 83 atau sebanyak 22,3%, dan positif 16 tweets jadi 4,3%. Nanti ini data visualisasinya akan saya jelaskan selanjutnya. Nah, di sini interpretasi datanya. Nah, ringkasan hasilnya di sini kita bisa lihat ya, dari 372 tweet IndiHome, ini hasilnya netral sebanyak 73,4%. Kemudian sentimen negatif sebanyak 22,3%, dan yang terakhir yang warna biru di sini 16 atau 4,3%. Pola yang terlihat itu keluhan utamanya yang bisa dilihat di sini ya. Frekuensi kemunculan kata negatif itu totalnya 83. 83 ini artinya sebanyak 83 kata yang berhasil dianalisa. Ya. Kata negatif itu lambat itu sebanyak 21%, kendala 17%, loss 8%. Loss itu artinya hilang jaringan ya kalau dalam bahasa eh, modem itu loss. Kemudian mati 8 ya. Ini adalah kata-kata yang sering muncul, kata negatifnya. Kemudian kata positif itu ada 16, total 16 kata yang sering muncul. Yang pertama ada lancar sebanyak 7 kata, cepat 4 kata, dan oke 2 kata. Untuk selanjutnya sama ya. Nah, di sini dari pola yang terlihat itu kebanyakan kata negatif yang apa kata ya kemunculan kata itu kebanyakan kata negatif ya. Ini yang berhubungan dengan jaringan yang lambat, kemudian adanya kendala, kemudian adanya loss atau hilangnya koneksi dari internet. Kemudian untuk kata yang positif yang sering muncul itu meskipun dikit tapi memang ada ya. Tidak sebanyak kata negatif, itu sebanyak 16. Yang paling tinggi adalah lancar, cepat, dan oke ya. Nah, uh, untuk selanjutnya dari insight pentingnya di sini ya, mayoritas tweets yang berhasil dianalisa itu bersifat netral atau informatif isinya. Tapi dari yang kalau kita lihat dari sentimen negatifnya terhadap kepuasan pelayanan dari IndiHome, maka dibandingkan dengan opini positifnya itu lebih banyak dari negatifnya. Dengan demikian bahwasanya masih perlu adanya peningkatan kualitas layanan dari IndiHome sendiri. Kalau kita lihat di sini, meskipun kata netralnya itu lebih banyak, tapi kalau kita bandingkan dengan kata positif dengan kata negatifnya, itu cenderung kebanyakan eh, opini pelanggan di Twitter itu kebanyakan adalah cenderung eh, mengeluhkan layanan dari IndiHome sendiri. Gitu. Selanjutnya, nah kesimpulannya dari hasil analisis sentimen terhadap 372 tweet berhasil dilakukan dengan metode NLP dan pendekatan lexicon base. Nah, mayoritas tweet tergolong netral, kemudian diikuti oleh negatif 22,3%, dan hanya sebagian kecil yang berpositif beropini positif ya sebanyak 4,3%. Dengan visualisasi grafana yang sangat membantu dan dalam memahami pola opini pelanggan secara cepat dan interaktif. Kemudian sistem yang dibangun bersifat modular dan dapat digunakan ulang untuk dataset lain ya dengan penyesuaian minimal. Dalam arti bahwasanya sistem yang dibangun ini bisa digunakan untuk mengumpulkan data menggunakan platform lain, misalnya Google Review atau YouTube komen itu bisa digunakan juga. Ya. Karena memang semuanya ini eh, sistem yang digunakan itu bersifat modular. Artinya ada nanti eh, modul untuk pengumpulan data, modul untuk pembersihan data, modul untuk analisis sentimen. Kemudian saran ke depannya mungkin nanti bisa digunakan juga sumber tambahan ya, seperti dari Reddit, kemudian YouTube komen atau urusan Google atau Google Review untuk memperluas cakupan analisis. Kemudian bisa menerapkan juga model dari machine learning atau bisa menggunakan Naive Bayes atau SVM atau bisa menggunakan juga deep learning untuk keakurasian klasifikasi yang lebih tinggi. Kemudian bisa membangun pipeline otomatis untuk proses mulai dari scraping, analisis, hingga visualisasi secara berkala. Kemudian bisa menambahkan analisis temporal atau time series ya, karena yang saya gunakan itu menggunakan time series, hanya menggunakan teks.
mengambil tweetnya saja tanpa menggunakan time series. Nah, dengan menggunakan temporal time series itu bisa melihat tren opini pelanggan dari waktu ke waktu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.